Rafaela. Wah, ini dia match up yang seru banget pastinya antara dua support. Tapi untuk jungle-nya Baxia dan juga Barats nih, Baxia harusnya lebih unggul kan di awal. Iya, diunggul di awal game. Ingat, awal game lagi dan lagi kita berbicara early game. Level yang keempat dan setup turtle. Ya. Survivability adalah kunci dari kedua belah tim. 6,4. Ini adalah angka yang sangat-sangat netral, sangat-sangat sama. Karena memang secara drafting phase, teman-teman bisa melihat sendiri. Adanya dua healer yang nantinya akan memperpanjang nyawa dari masing-masing tim. Oke, yang penting Angel level 4 aja itu turtle pertama poin pentingnya. Oke, EVOS Glory melepaskan macan-macan putih terbaru mereka. Apakah Dewa akan tercabik-cabik atau bahkan Dewa United Esports akan menenggelamkan EVOS Glory ke dalam tanah? So, MPL Arena pada tepuk tangannya! Let's go ke the lane of down. Wah, ini untuk match up dari Gold Laner. Balik lagi senior melawan junior. Mungkin dari experience, pengalaman, Watt lebih unggul. Tapi dari poin hero masih tetap nih Natko yang pegang. Ya, Natko sedikit mengungguli dari segi laningnya karena Bruno versus Cloud kita tahu sendiri rumusnya kalau critical damage di early game. Di level yang kedua aja Natko udah bisa ngelakuin zoning dengan sangat luar biasa. Tapi Watt membutuhkan bantuan entah dari Drian atau bahkan mungkin dari Gary setidaknya untuk mengusir Natko-nya dari laning. Minimal flicker keluar kalau misalkan dia mau lebih aman lagi nanti di laning. Atau bahkan sebaliknya, Watt akan membiarkan gak usah tolong gue bisa lane sendiri, yang penting gue gak mati tapi pastikan laning lane akan dimaksimalkan. Oh, gameplay template untuk para gold laner di 5 Karena menit awal ya. Awal kan Iya seperti sih. itu, dia tipikal gameplay yang sangat-sangat independen sekali. Iya, tapi ternyata sudah ada satu flicker yang dikeluarkan oleh Natko dan bahkan secara angka freeze minion terjadi. 3-1 wave minion hingga akhirnya Dreams harus membantu ke area bottom lane. Yes, last hit pun di arah bottom lane berhasil didapatkan, tapi ingat ini Gary di depan sana, apakah coba flicker. didapatkan? Gak ada flicker Wow. kembali, tapi sedikit terlambat nampaknya Gary melepaskannya. Dan Natko kehilangan satu gold yang cukup penting. Apalagi dia menggunakan Master Assassin, dia harus offense di early game nih Lim. Makanya kan, tadi dia cukup kaget sih di flickerin sama Drian soalnya kan. Jadi mau gak mau dibuang flickernya dan tanpa flicker menurut gue ya Rafaelanya harus nempel. Kalau mau diagresifin, kalau enggak ya udah sama-sama farming. Ya sampai-sampai kali ini Anavel juga bergerak ke rotasi yang sama. Namun bedanya, Oke, Case bakal coba dipaksa mundur ke arah belakang. Dengan adanya surprise yang diberikan, tapi sayang sekali Cloud pun gak berhasil menggigit di depan sana. Kalau tadi Blast yang berhasil masuk itu lumayan loh untuk buat Case sekarat. tapi Dewa disiplin banget sih soal laning. Iya kan, minionnya selalu ada di Minionnya. teritori mereka. Selalu di mereka dan mereka sangat safety sekarang di depan. Walaupun mereka safety, tapi lihat level 4 sudah di tangan dari Case terlebih dahulu, bahkan bukan di Dixon. Ini adalah salah satu posisi yang sangat enak untuk Case bisa melakukan sedikit deal damage dari backline. Meanwhile, di arah Turtle kita tahu Fluffy adalah salah satu setup yang diberikan oleh EVOS Glory. Di depan sana coba dipaksa. Dan bahkan para retribution kali ini ditangan oleh seorang Dixon. Berhasil mengamankan tembakan dan Mystic Cast. Mendapatkan 1 point kill per spot dari seorang Gary. Dia bisa diselamatkan dan Dixon. my Looking for God. double kill. Dan berhasil mendapatkan 1 my God. point kill kembali. Dixon save the day dengan Turtle dengan double kill. Membuat para pasukan dari EVOS setidaknya kali ini mereka kalah cuma setengah. Pertarungan sang XP laner. Kedua XP laner yang sangat-sangat galak di Turtle yang pertama bahkan double kill. Di secure loh Be untuk 2 XP lane. Kalau ngomongin soal XP lane, jujur Fluffy kayaknya nggak kaget. Tapi Dixon mengimbangi Fluffy, ini yang menarik tentunya. Bagaimana match up di XP lane yang tidak boleh kita lewatkan. Dan setup juga yang dilakukan oleh kedua belah tim sangat-sangat efisien. Anavel yang walaupun tanpa adanya retribution tadi karena dia tertelan dengan Detona, ini perlu dipertimbangkan kembali karena level dia tadi loh secara EXP itu jauh di atas Gary. Dan sekarang rotasinya dia manfaatkan dengan maksimal. Mungkin ganking di XP lane bisa terjadi, mungkin bahkan ganking di gold lane bisa tercipta kembali. Karena apa? Karena Natko-nya sudah ready dengan flicker yang dia miliki. Tapi bedanya sekarang, Dreams ada di setup tersebut di area gold lane. Oke, Natsuko harus gimana caranya dia bisa memaksimalkan pasif yang dia miliki. Karena dia sudah tertinggal possibility ke arah 1 level saja. Tadi hampir bisa 2. Dan yang sangat dimanfaatkan oleh sosok Natsuko adalah dia freeze yang nggak bisa dilakukan lagi sekarang. Kalau misalnya Cloud yang di freeze itu juga bisa tidak terlalu impact karena Cloud punya power mobility. Dan bahkan kayaknya udah mulai rotasi dual lane nih. Ini jatuhnya lumayan early loh buat Watt mainin lane seperti ini. Tapi kalau buat Watt kayaknya nggak early banget sih Be. Turtle pertama aja di match pembukanya Dewa join dia Be. Dan bahkan ini dia salah satu alasan kenapa Watt diberikan ruang yang sebebas itu loh ya. Lihat bushnya dipegangin semuanya. Bahkan laningnya pun ditahan terlebih dahulu. Goldnya nggak mau dihancurkan dengan cepat untuk katapultnya. Sehingga di setup Turtle yang kedua sepertinya akan ada tim fight 5 lawan 5. Oke, 5 lawan 5 kita bakal lihat secepat apa
para pasukan dari DXP Lane yang coba untuk datang ke arah Turtle. Karena setup telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Gary dan juga Anavel telah menunjukkan batang hidungnya. Melihat ini semua, pergerakan dari Super Out Supriyadi di arah gold lane-nya yang masih show the map, itu adalah sebuah titik problem. Berarti tandanya, tim fight kali ini akan cukup problem untuk para pasukan dari tim EVOS. Dia di depan sana, langsung habis digas. Berhasil mendapatkan satu dari Tribus yang didapatkan oleh Anavel. Out of nowhere, Anavel tetap berhasil mendapatkan dampak blast dari from Super Out Supriyadi. Kurang berimpact, dengan sebelum cukup. Tapi Dixon berhasil mendapatkan Tris. Dan Anavel terperangkap di depan sana. Dampaknya Dixon harus mundur ke arah belakang. Karena Drian untuk dia bisa memanfaatkan posisi kali ini dengan Fluffy yang cukup power. Mereka cuma bisa buying time, gak ada poin lebih. 1,5 poin dan bahkan menurut aku ini masih setengah poin, Prof. Wah, ini harusnya udah expect sih teman-teman dari EVOS Glory kalau seandainya Watt bisa join di team fight. Karena dia udah sempat stay dan show di area bottom lane, tapi Natko mendapatkan objektif secara paksa 1 hit lagi. Dan akhirnya mendapatkan top turret setidaknya. Tidak mendapatkan kerugian yang benar-benar merugikan banget bagi EVOS Glory. Untuk kali ini setidaknya goldnya masih bisa dikejar, hanya saja menurutku secara individual karena Natko udah punya Husklaw, dia setidaknya udah bisa dilepas sendiri untuk farming dan Dreams hanya melakukan mirroring aja di bagian dari area river. Ya, yang penting expect aja sih sama Heartguard-nya Angela kan. Karena kalau sampai salah move sedikit dari gold lane-nya, gua rasa Watt nggak akan ragu sih buat lompat ke depan, BMI, Heartguard, kayak solo kill sangat possible. Apalagi kita tahu Awat ya. Iya kan? Apalagi kita tahu Awat, dia berani bertukar, bahkan dia kadang suka ada calculate, tukar 1 dengan 2. Iya. Dengan keberanian seperti itu cukup harusnya mengkhawatirkan si Profesor KB. Iya, apalagi dengan perbedaan gold yang kali ini sudah mulai di-build pelan-pelan ya. Walaupun EVOS Glory menang secara keseluruhan tim, tapi Watt masih mengungguli dari segi goldnya di bagian nomor 1 by UBS Group. Dan kali ini untuk mengejar ketertinggalan tersebut butuh satu kali team fight lagi dari EVOS Glory. Setidaknya untuk men-shutdown Watt-nya atau menekan farming dari Watt. Biar dia nggak dapetin far lane atau lane jauhnya. Yes, itu adalah sebuah keputusan yang tepat tapi sulit untuk diaplikasikan. Makanya nih, di Turtle selanjutnya perbedaan level sebenarnya nggak ada dari kedua jungle. Tapi setupnya menurut gue mid laner, Cloud Kun ini lebih pasti untuk efek sisinya daripada Case. Yes, tapi kalau ngomongin dari segi positioning, sekarang yang sangat diunggulkan adalah para pasukan dari Dewa. Lihat, Awat bisa cover dengan sangat cepat. Posisi poking damage dia cukup berarti untuk membuat Anavel sekaratul maut. Walaupun kita tahu dengan ada Dream di sana. Sama-sama punya healing, sama-sama punya support. Tapi kondisi saat ini yang sangat diuntungkan oleh EVOS adalah mereka masih punya stack dari Natsko. Stackingnya kalau Natsko datang abis clear minion, ini yang porak-porandakan Dewa. Iya ya, stack 10 critical damage dan itu akan menambahkan power spike lagi untuk permainan front to back top lane. Dan ini dia yang telah diberikan oleh seorang Lim. Informasi telah diberikan langsung di cover dengan seorang Trance. Membuat Natsko selamat. Tapi 2 flicker telah keluar. Memberikan sedikit impact terhadap turtle yang didapatkan para pasukan dari tim Dewa. Setup bukan dilakukan oleh YXP. Setup dilakukan oleh Marsman. Itu dia, Heartguard. Cloud ya, Cloud itu bisa banget emang untuk zoning kayak di bagian belakang tadi. Tapi bayarannya adalah bottom lane. Mereka ngelepas bottom lane dan Fluffy yang langsung take over dari turretnya. Iya, sebuah pertukaran yang sebenarnya cukup worth it untuk teritorial. Karena Baxia ini tipenya kan ganking dan mau nggak mau semua bush yang bisa dikendalikan di area bottom lane harus mereka maksimalkan. Cuma kalau di trade sama top lane menurutku sama aja bohong sih Lim di sini. Masih aman sebenarnya. Untungnya masih aman. Nah masalahnya ini dia nih, Fluffy dia tipe XP lane yang memang ngotot banget untuk far lane, Be. Dia akan jauhin lane sebisa mungkin, pokoknya dia nggak boleh sampai kalah move. Dan tadi udah sempet termakan nih, makanya lihat dari poin item juga, Cici jelas lebih unggul. Iya, 700 gold di atas dari Dixon, apalagi dalam keadaan seperti ini Dixonnya juga tidak fokus kepada laning. Dan kali ini akhirnya ada penugasan dari Watt yang akan memegang lane dari turretnya. Sementara untuk Drian kayaknya bakal ditugaskan untuk melakukan clear di area lane jauh agar nantinya dia bisa hadir tiba-tiba dengan menggunakan Heartguard. Dan Fluffy secara paksa melakukan pressure di area dari Orange Buff. Ini akan membuat perbedaan level dari Gary dan juga Anavel makin ada sedikit gap. Ya, dua support yang itemnya berbeda. Flash of Dosis menjadi item prioritas untuk Drian, tapi dari Dream sendiri Necklace of Durance-nya. Ya, dia malah ingin nge-counter dari Drian-nya. Karena kalau misalkan Drian fokus ke Flash of Dosis juga sama-sama adu heal, yang bakal senang di sini adalah Anavel-nya. Karena Anavel udah punya life band duluan dari segi pasifnya, dari Baxia Mark. Sementara kalau kita adu dengan Necklace of Durance, setidaknya semuanya jadi imbang, semuanya jadi fair. Kalau ada yang melakukan hit terhadap Anavel, setidaknya nantinya Drian juga bisa menimbulkan efek yang sama. Dan ditambah lagi dengan dominance ice dari Dixon, attack speed yang dimiliki dari Natko akan terdinai ketika nanti Natko akan terzoning. Agak menarik nih, lihat permainan makro dari EVOS. Lihat, dia walaupun dalam kondisi yang tidak terlalu baik-baik banget, tapi dia lihat udah setup menuju ke arah Lord.
Mereka selalu objektif gaming, bahkan dengan Anavel yang tadi menggagalkan perfect turtle di tangan dari Dewa, itu adalah sebuah keputusan yang sangat tepat. Tapi kali ini Lim. improve gameplay yang luar biasa sih Lim menurutku. Ini jauh sih. Iya kan? Kelihatan banget memang dari keduanya ini well prepare banget. Dari hero-nya, dari konsep mainnya. Tapi jujur nih match up yang kurang bagus sebenarnya untuk Watt. Cici melawan Cloud yang dimana posisi Cloud-nya pun baru jadi 2 item, Be. Ya bahkan belum win of nature, belum ready juga kayaknya untuk 1v1 ketika berhadapan dengan Cici. Mau nggak mau kayaknya Fluffy akan menjadi salah satu ancaman untuk War. Tapi meskipun begitu Case. Case menjadi sosok yang bisa dimakan dari Vanessa Slash Protection. Langsung ada Mystic Gas dari belakang. Wombo kamu coba blessing What? from Superawan. Supriyadi berhasil mendapatkan satu point kill. Lihat dia jamin ke arah belakang, nggak peduli apa yang terjadi. Fokuskan Lord yang mereka miliki. Tapi Cloud udah nggak punya lagi Eternal Guard. Membuat dirinya harus bertahan dan gak ada flicker untuk menyelamatkan dirinya. Ingat, ini juga sebuah kendala loh Lim. Iya, mereka harus reset dulu. Oh, Fluffy. Masih bisa dapat. One best move from Fluffy. Dari dulu sosok EXP laner yang tidak kenal takut kali ini menunjukkan kualitasnya Lim. Ya, Lordnya kembali ditarik kali ini oleh Dewa United. Mereka tahu Natko belum ada dan baru OTW jalan ke arah Lord. Mereka bisa pegang teritorinya tapi ya karena lagi-lagi ada Rafaela yang selalu bisa nge-recover darah dari teman-teman EVOS. Ya mereka juga harus tetap penuh perhitungan. Oh ini kalau kita melihat efektifnya jangka panjangnya ya, EVOS Glory lebih diunggulkan sedikit. Melihat Anavel yang kali ini masih ready dengan retribution-nya. Tapi Gary bisa menelan Anavel kapanpun ketika dia ingin langsung ganyang Lord-nya. Dan kali ini tinggal pertanyaan siapa yang bakal mau all in Lord-nya terlebih dahulu. Karena Drian juga udah ready nih dengan ultimate Heartguard-nya. Jadi combo Blazing Duet dan Heartguard bisa dijalankan kembali dari Dewa. Tapi kalau untuk saat ini agak cukup kurang wise melihat Awat yang tadi sudah mengeluarkan sosok dari utility-nya. Ya apalagi belum ada ini loh, belum ada Purify, belum ada juga Wind of Nature. Menurutku Wind of Nature dulu sih yang paling penting. Iya, Karena kan? Fluffy physical damage dan tidak melupakan bagaimana Natko nanti di belakang dengan critical damage yang tinggi juga. Alright, informasi yang telah didapatkan tidak ada lagi detonas dari seorang carry. Tapi nampaknya para pasukan dari tim EVOS mereka melihat adanya sedikit warning moment di arah bottom lane. Melihat Rian menggerogoti semua tanpa ada hambatan sedikit pun. Dan bahkan dia menimbulkan impact yang sangat banyak. Dia memanen. Dan kalau ini bisa sampai memecahkan pasif turret di arah bottom lane, ini kemungkinan besar Giri akan all in terhadap Lordnya. Wah kalau tiba-tiba ada yang datang ke bagian bawah, gue rasa dari Dewa akan mulai nabrak 4 lawan 5 menjadi hal possible. Show the map kali ini membuat para pasukan dari tim Dewa sadar di depan sana tidak akan ada equal dari segi jumlahnya. Dan bahkan para pasukan dari tim Dewa masa tiba terminal blessing dari Bawat. Kali ini berhasil mendapatkan Danko. Meanwhile, para pasukan dari tim Dewa mereka memporak-porandakan dan bahkan 2 point kill didapatkan. Akan ada 1 point kill lagi menuju ke arah seorang Fluffy. Tadi terlalu jauh dari Eternal Guard for nothing. Gak ada yang berimpact dari Eternal Guard yang telah keluar saat ini. Dimulai dari show-nya Fluffy di bagian bawah menjadi genderang perang juga pastinya untuk Dewa United. Mid turret-nya dapat dan Watt sudah mulai dengan taunting ya. Oke, sepertinya saya adalah Oke. salah satu orang yang cukup jarang melihat Watt untuk menunjukkan taunting. Tapi apakah ini salah satu impact dari strategi? Oh mungkin lebih tepatnya karena kalau kita lihat tadi ya yang melakukan draft adalah Coach Cassius dan Yes. juga Coach Strategy. Dan kalau kita lihat sedikit bagaimana impact dari Blazing Duet Heartguard tadi kayaknya harus ada yang stop Watt-nya. Masalahnya nggak ada efek knock up airborne sama sekali. Tapi bener Satu-satunya efek knock up airborne adalah Eternal Guard dan itu benar sekali. Kapan kita lihat Watt taunting? Jarang Lim. banget. Dia kayaknya lebih mementingkan untuk gerakan-gerakan tambahan yang mungkin untuk mendapatkan gold atau bahkan mungkin rotasi daripada recall-recall. Yes, dan bahkan lihat informasi pun telah didapatkan tidak adanya Eternal Guard mau tidak mau untuk sedikit mendelay. Tapi mendelay yang dia lakukan saat ini adalah membuat 3 wave akan mendorong secara bersamaan. Itu impactnya plus minus. Dan bahkan lihat di arah bottom lane, Mystic Gas dikeluarkan, tidak bisa diselamatkan kembali kalau mereka mendapatkan best turret. Dan bahkan damage-nya terlalu Dapat. besar. Super Awat terlalu dalam untuk masuk dan ingat, ini masih punya possibility untuk comeback. Konsep. Tapi turretnya udah hilang, Lim. Makanya di konsep dengan long range damage case sangat-sangat handal pastinya bermain dengan hero yang punya jarak serang jauh. Yif, Parsha, dan Gord salah satunya punya range dan makan depan deh. Konsep mirip sama Suns tadi. Iya, permainan front to back apalagi dengan adanya Glowing One yang kita tahu sendiri walaupun nantinya akan ada Radiant Armor atau bahkan ada Shield, setidaknya untuk memakan persenan HP ini bakal jadi poin yang positif karena kita tahu Baxia ini HP-nya tebel banget. Banyak banget. Dan permainan Glowing One di secondary item seperti ini dipadukan lagi dengan Ice Queen One. Combo panas dingin yang sangat-sangat lengkap sekali. Ada slow effect juga tambahannya. Membuat Anavel ketika dia tidak punya Baxi Shield nanti dia bakal bergerak dengan sangat amat dramatis sekali. Sangat-sangat pelan sekali. Wah. Dan memprihatinkan juga bagi Baxia karena dia tidak punya efek dash. Iya kan? Malefic Roar-nya udah jadi, Lim. Makin sakit lagi Ini pastinya. pasti bakal rontok semua siapapun di depan. Meskipun Baxia, Lim.
Meskipun Cuman gue ngeliat dari Cloud9 juga respect banget tadi. Dia di item kedua berarti langsung bikin Winter Trenchen loh. Winter Trenchen. Demi Iya. nahan Blazing duetnya Watt. Kayaknya Ya dia memang udah gak ada tahu lagi kali ya. soalnya. Udah gak ada kan. lagi soalnya kan efek knock up tadi kan udah sempat kita mention Eternal Guard tapi dia selalu mengeluarkan Eternal Guard-nya terlebih dahulu ketika ada Objective Lord. Jadi seketika nanti akan ada Blazing Duet ke belakang, gak bakal ada yang bisa meng-cancel dengan efek knock up airborne. Belum lagi bukan cuma Watt kan. tapi nampaknya kali ini Super Supriyadi masih ditahan begitu saja trigger dan purify-nya dia nggak peduli apapun yang terjadi dan bahkan dia mencoba untuk memasang tipe ke arah belakang lalu final slash dari seorang Dixon nggak mampu mendapatkan apapun. Case terlalu jauh di depan sana. Eternal untung saja Case tidak tertrigger dari segi flicker. Karena kalau dia tertrigger, ini akan cukup merugikan dirinya ketika di hit Lord selanjutnya. Sumpah kayak 80% player Cloud yang gue lihat tadi udah pencet Purify Pak. Iya pasti, Iya. pasti. Iya nggak sih? 90%. 90%. Udah bukan 80% lagi, 90% pemain Cloud dalam keadaan seperti tadi pasti akan menggunakan Purify-nya. Tapi ternyata ketika Natko kayaknya belum ready untuk mendeliver damage-nya kepada Watt. Dan hanya ada Holy Baptism di sana serta tabrakan dari Baxi Shield Unity yang Anavel mau nggak mau damage-nya minim. Itu Dan dia. yang terpicu malah Cloud9 sekarang tanpa adanya flicker berarti dia bisa di-engage. Oke, tapi Eternal Guard dikeluarkan menunjukkan belakang Dixon Sakaratul Maut. Tapi lihat dari belakang Super Round Supriyadi akan memaksa semua depakan. Dengan adanya Purify dia masih bertahan depakan. Wah, habis. Hancurkan backline dari Evil Glory. Bakal dirontokin. Super Round Supriyadi membuat Anavel akan hilang. Double kill. Looking for triple kill. Looking for triple kill. Super Round Supriyadi mengganas. Looking for Maniac. Apakah akan ada Maniac dari Super Round Supriyadi? Ini dia Maniac. Super Rawat Supriyadi menunjukkan kualitasnya di depan mantan rivalitas dia. Strategi. Wow, kali ini bahkan close game mungkin saja terjadi. Dewa dengan pasukannya menutup dengan macan-macan baru 1-0 Israel. Anak Dewa tentunya akan bisa tertawa dengan sangat-sangat bebas kali ini. Game pertama yang cukup intens tapi ternyata ketika Purify yang harusnya dipicu dan ternyata tidak ada pemicu Purify tersebut. Watt sangat sabar sekali, Watt sangat sadar juga bahwa ini